Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cukup lama saya tidak mengupload video yang membahas masalah TBC, sobat-sobat, tahayul, bid'ah, dan hurufat, yang merupakan konten utama dari channel saya ini, sobat-sobat. Karena kesibukan dan saya hanya mengupload video-video pendek, short video yang berisi motivasi, energi kalbu, dan kali ini saya kembali, sobat-sobat, ingin membahas masalah TBC, khususnya mengenai bid'ah, sobat-sobat. Dan konten saya ini karena saya merasa merasa tergelitik, merasa geli dengan salah satu respon komentator. Komennya bisa sobat-sobat baca di screenshot, sobat-sobat. Jadi kalau kita baca, sobat-sobat, dan kita perhatikan dari komen tersebut, jadi segala sesuatu atas nama ini, atas nama agama ini, atas nama Islam, jika dipandang baik, maka boleh memodifikasi menjadi satu amalan, satu ibadah. Memang tidak ada yang memungkiri, saya juga tidak memungkiri, membaca Al-Fatihah itu baik, membaca Al-Quran itu baik, mengucap kalimat la ilaha illallah itu juga baik. Dan dari komen ini juga, sobat-sobat, kita bisa menarik kesimpulan. Sepertinya sang komentator ini hanya belajar agama dari ustadznya saja, dari kiainya saja, dari gusnya saja, dari habibnya saja, dan sepertinya juga tidak sampai kepada sumber aslinya, sumber kebenaran aslinya dari agama kita ini, sumber yang merupakan pedoman bagaimana kita mengamalkan yang kita anggap sebagai ibadah, atau katakanlah itu ibadah, sobat-sobat. Karena tidak sampai kepada sumber aslinya, tidak sampai kepada kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, akhirnya prinsip mengamalkan suatu amalan hanya karena baik, sobat-sobat.
Ya, membaca Al-Fatihah itu baik. Tidak ada yang memungkiri, tidak ada yang menyangkal. Saya juga mengakui. Membaca Al-Quran juga baik. Tidak ada yang memungkiri, tidak ada yang menyangkal. Dan saya juga mengakui itu sebuah kebaikan. Begitu juga mengucapkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Perlu dibedakan antara tahlil dan tahlilan. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Dan ya, itu ada ya contohnya bagaimana diamalkan, kapan dan di mana. Ya. Sementara tahlilan itu acara ya yang berhubungan dengan peringatan kematian. Di antaranya ya dalam acara tersebut melapaskan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan itu kebaikan, itu baik. Cuma, ini ada cumanya sobat-sobat. Kalau hal tersebut ya diamalkan, dilakukan ya pada cara dan tempat serta waktu yang salah, yang tidak dianjurkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu namanya ya kebaikan yang salah tempat, waktu, dan cara. Ya, sama saja. Mencuci baju itu kan sebuah kebaikan. Ya. Tapi bagaimana kalau cara mencucinya dengan menggunakan air yang kotor? Ya. Atau air yang bernajis. Bagaimana? Apakah itu juga masih merupakan kebaikan? Nah, di dalam acara tahlilan ada kirim Al-Fatihah untuk yang sudah mati. Padahal Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, orang yang masih hidup. Karena yang butuh petunjuk Al-Quran adalah orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati selesai ya dalam ya interaksinya dengan Al-Quran. Untuk orang yang sudah mati, yang dikirimkan, yang sampai adalah doa atau sodako, infak, yang di atas namakan orang yang sudah mati. Itu juga ya harus ada hubungan darah. Artinya doa anak yang soleh dan juga sedekah atau infak yang disampaikan oleh anak yang saleh. Nah, ini kan jelas ya. Mengirimkan Al-Fatihah ya tidak ada dalil maupun contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ya tahlil yang berhubungan dengan kematian, ketika ya orang yang akan mati
tengah menghadapi sakaratul maut. Maka orang yang akan mati tersebut dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun, ajari orang yang akan mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Nah, menjelang kematian, ya, bukan setelah kematian kemudian mengundang orang, mengadakan acara, mengadakan ritual, lalu ya melapaskan kalimat la ilaha illallah secara berjamaah, ada yang memimpin. Ini tidak pernah dianjurkan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, istri Rasulullah meninggal, anak Rasulullah meninggal, sahabat Rasulullah meninggal, paman Rasulullah meninggal. Tidak pernah tuh ya Rasulullah mengadakan acara peringatan kematian yang populer disebut sebagai tahlilan. Ya, kalau kita layangkan sejarahnya, ini kan berawal ketika zaman Wali Songo, khususnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ya, tapi Sunan Kalijaga dengan satu pertimbangan, kalau umat Islam sudah tahu ini bukan ajaran dari Islam, akan ditinggalkan. Tetapi ternyata ini tidak bisa ditinggalkan. Jika dalilnya karena baik, alangkah banyaknya modifikasi amalan, modifikasi ibadah, ya, yang keluar atau tidak ada diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah. Kemudian sobat-sobat, ya, sang komentator ini membandingkan acara tahlilan dengan sholat fardu kifayah. Yang dimaksud ya sepertinya sholat jenazah. Katanya menurut dia ya sama saja. Ya, kalau sholat jenazah, sholat fardu kifayah jenazah, ya, cuma pakai takbir bedanya, dan dikerjakan berdiri, sementara tahlilan duduk. Jadi setelah dia membaca buku, katanya ini tidak bid'ah. Sobat-sobat, bid'ah itu kan ya sesuatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini. Apa dasarnya? Yaitu dalil Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Nah, acara tahlilan ini ya tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak dicontohkan juga oleh Rasulullah. Ya, sobat-sobat, semuanya kembali kepada sobat-sobat semuanya. Ya, saya hanya menyampaikan keputusan ada di tangan sobat-sobat semuanya. Ikut yang mana? Itu semua ya keputusan sobat-sobat semuanya. Saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.